harapannya adalah dengan adanya acara seperti ini kita bisa menggugah lagi kesadaran-kesadaran tentang brand tersebut gitu, tentang bicara tentang kota kita gitu. Jadi kota kita yang akan dibawa arah kemana nih gitu. Selamat siang Bapak dan Ibu, para peserta online course hari ini. Yang pertama, tadi sudah diperkenalkan sedikit tentang saya. Saya lulusan dari Institut Teknologi dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian saya sekarang bertugas di staf pengajar di Institut Teknologi Sumatera, ITERA, pada jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, hari ini mungkin lebih tepatnya kita sharing pengalaman saja sebenarnya tentang branding atau city branding. Ini adalah pemaparan tentang beberapa yang pernah saya lakukan dan saya ketahui tentang city branding. Bicara tentang branding sebenarnya kalau kita lakukan sehari-hari sebenarnya kita sudah melakukan hal branding gitu. Jadi kalau bicara secara literatur memang kebanyakan bicara branding yang kita ketahui adalah bicara merek atau citra seperti itu sih. Tapi dalam keseharian kita pun sebenarnya kita sering melakukan branding secara personal gitu. Artinya melalui diri kita sendiri pun kita sudah melakukan cara-cara branding tersebut gitu. Tapi di sini mungkin agak kompleks karena kita akan bicara tentang city branding ya atau branding kota. Sebelum kita masuk ke tentang city branding, saya ingin bicara dulu tentang bagaimana sih mengetahui jati diri dulu gitu. Jadi insight-nya kita dapatkan terlebih dahulu seperti itu. Jadi nantinya memang akan menjadi sebuah citra, sebuah image, sebuah merek, tapi harus kenal dulu sebelumnya. Apa yang ada di diri kita, apa yang ada di daerah kita, apa yang ada di sekitar kita, itu yang terlebih yang sebenarnya harus digali terlebih dalam. Nah, di slide ini kita lihat kan ada bermacam-macam merek yang disematkan gitu dalam picture yang saya berikan ini. Ada bayi baru lahir aja sudah beribu merek yang ditempel di badannya gitu ya. Jadi kita baru keluar dari rahim ibu itu bukan berarti kita belum ada merek gitu. Jadi mau tidak mau kita juga sudah otomatis memiliki citra, memiliki image gitu loh. Entah dilahirkan dari status sosial yang tinggi atau dia anaknya pejabat siapa, itu semacam memberikan sebuah image juga. Nah, ini yang saya mau akan bicarakan di course hari ini gitu ya. Nah, jadi dalam menggali sebuah image, sebuah citra untuk diri sendiri itu sebenarnya yang pertama kita memang perlu berpikir kreatif gitu. Jadi kita tidak diciptakan tidak sama dengan orang lain dan perbedaan itu yang harusnya kita gali lebih dalam gitu. Jadi saya juga berpikir out of the box gitu. Jadi tidak melulu harus mengikuti prosedur atau standar yang diberikan oleh seseorang seperti itu. Jadi kita punya role model sendiri gitu. Nah, ini yang saya buat adalah kalau Bapak Ibu lihat di sini logo atau picture yang saya berikan itu sebenarnya sudah tertanam gitu loh. Jadi salah satu brand yang ada di Indonesia juga yang memilikinya gitu. Tapi bagaimana kita mencari hal itu gitu, mencari brand tersebut gitu. Jadi dengan berpikir kreatif atau memberikan tawaran-tawaran baru itu menurut saya menjadi salah satu poinnya. Kemudian di apalagi di era sekarang ya, generasi milenial yang sudah globalisasinya, terus kemudian akses internet sangat mudah gitu. Jadi menggali potensi diri itu banyak jalan gitu ya, banyak celahnya gitu loh. Jadi internet dan globalisasi ini menurut saya ada 3 hal yang menjadi salah satunya menjadi jendela memahami dunia luar tanpa harus menyelaminya gitu ya. Sebentar, sorry. Nah, kemudian dengan internet juga kita bisa
searching apa yang kita butuhkan di hari ini gitu, apa yang terupdate hari ini, dan itu bisa balik ke diri kita sendiri, mau seperti apakah kita seperti di hari ini gitu loh. Kemudian yang kedua, internet dan globalisasi ini juga menjadi salah satu menjadi kendaraan juga untuk kita gitu ya, menjadi kendaraan. Kemudian yang ketiga ada jembatan. Jadi menurut saya adalah jembatan ini adalah merasa ada ketersambungan tanpa relasi gitu, tanpa berelasi. Jadi tiga hal ini menurut saya sangat penting untuk bagaimana cara menggali ide-ide kreatif gitu dalam diri kita. Nah, ini kita akhirnya masuk ke desain. Desain itu bentuk respon dan umpan balik kita terhadap suatu yang alamiah dan artifisial gitu ya di lingkungan kita. Jadi dari baju yang kita kenakan, sisiran gaya rambut, nah itu kita sudah mendesain diri kita gitu loh, atas respon terhadap sekitar lingkungan kita sendiri gitu. Bagaimana orang yang pekerja tampak lebih rapi, bagaimana seorang seniman bergaya lebih lebih stylish atau lebih punya gaya tertentu. Nah, ini bagian dari identitas juga menurut saya. Nah, kalau dipetakan lagi, jadi identitas itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu secara alamiah, kemudian artifisial, individu, atau sosial. Nah, yang tadi saya bilang adalah identitas merupakan individu itu yang seperti kita lakukan sehari-hari gitu loh. Bagaimana kita ingin dipersepsikan oleh seseorang menjadi seperti apa gitu. Jadi apakah kita memang dipersepsikan sebagai pekerja seni, atau kita dipersepsikan sebagai tukang kebun, atau kita dipersepsikan sebagai apa, yang itu yang membuat melekat secara pribadi sebagai individu. Nah, sementara aspek sosialnya tanggapan dari lingkungan sekitar yang kita mau gitu loh untuk mencari identitas. Namun di sini saya akan bicara tentang lebih dalam tentang aspek-aspek alamiah dan artifisial. Nah, ini dalam mencari identitas itu juga bisa digali dari sisi alamiah dan artifisialnya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini yang alamiah saya bagi menjadi 2, ada genetik dan alam. Nah, kita akan bicara tentang desain dan identitas secara alamiah gitu ya. Jadi yang kita alam dulu. Nah, alam pun kita akan bagi menjadi tiga kategori ya. Yang pertama, ada beberapa faktor yang menyebabkan desain atau identitas itu melekat pada diri seseorang secara alamiah gitu ya. Jadi yang faktor pertama itu ada faktor atmosferik, yaitu suhu, suasana, itu menyebabkan memberikan identitas terhadap desain atau merek yang kita akan sodorkan ke seseorang. Nanti kita akan bicara satu persatu ya. Ini saya kasih contoh tentang identitas alamiah ya. Jadi kita lihat di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu ada gambar gelas dengan isinya itu cincau, minuman tradisional gitu, cincau. Kemudian di tengah ada kopi, dan yang terakhir ada kopi susu yang sudah dikemasan kan gitu ya. Nah, ini dalam piranti minuman ini sebagai respon terhadap situasi alamiahnya gitu loh. Bagaimana mendesain sebuah gelas yang untuk minuman dingin gitu loh. Jadi kegunaannya pun berbeda gitu antara kopi yang panas dengan yang dingin gitu. Namun yang lebih dalam lagi, saya ingin bicara tentang bagaimana situasi yang membentuk identitas secara alamiah gitu ya. Jadi kita lihat yang di gambar yang ketiga itu ada kopi susu dengan botol, dalamnya ada di botol tersebut gitu. Ini salah satu kopi yang ada di Lampung juga, yang produk Lampung. Jadi ini adalah adaptasi dari kawan-kawan yang saat ini terdampak akibat COVID-19 ini gitu loh. Jadi ada perubahan strategi dalam membuat strategi brandingnya gitu ya. Jadi yang dulu kita sering nongkrong di kafe, membeli kopi dengan cangkir atau dengan
dengan apa namanya di take away dengan gelas plastik tersebut gitu loh. Untuk apa namanya mengakomodir kebutuhan sekarang, karena kita tidak bisa saling tatap muka, saling ngobrol, berkerumun, akhirnya ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Salah satunya yaitu membuat kopi literan ini gitu. Jadi ini bentuk adaptasi secara alamiah juga menurut saya di dalam faktor-faktornya ini. Kemudian ada dari geografisnya. Nah, alami juga dalam sudut pandang faktor geografisnya itu bagaimana sih suatu negara itu membuat alat mode transportasinya gitu ya. Jadi berbeda antara negara yang kontinental seperti Cina gitu loh, yang datarannya lebih luas, tidak memiliki perairan gitu ya. Mode transportasi pun juga mengikuti gitu ya. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia negara kepulauan, mode transportasinya juga lebih banyak ke wilayah-wilayah untuk mengakomodir bagaimana kita bisa apa namanya berkunjung dari pulau satu ke pulau lain. Nah, ini ada, makanya di Indonesia juga saya lihat mode transportasinya lebih berkembang di wilayah-wilayah transportasi udara, laut, seperti itu. Nah, itu dari faktor geografis. Nah, sementara di dalam faktor geologikalnya, nah ini berhubungan dengan lingkungan ya, tempat-tempat di posisi mana kita lahir, kita hidup gitu. Jadi daerah pegunungan ya otomatis mempengaruhi bagaimana orang tersebut memakai sebuah pakaian gitu loh. Berbeda dengan yang di daerah pantai. Nah, ini bisa menjadi salah satu apa namanya? Mencari insight ke dalam dulu gitu loh. Sebelum kita membuat sebuah brand. Nah, kemudian secara alamiah juga ada faktor genetik. Yang pertama ada ras, kemudian ada antropometrik dan gender. Nah, kita lihat di sini desain Bad Eye yang merespon aspek perbedaan ras. Ada ras Negroid berkulit hitam, ras Mongoloid berkulit coklat, dan ras Kaukasia berkulit putih. Nah, itu seperti Tensoplas ya kalau tempat kita ya. Jadi mereka mendesain sesuai apa namanya rasnya gitu loh. Jadi misalnya kulit yang berkulit hitam disesuaikan dengan warna kulitnya. Ini salah satu cara juga untuk mendekatkan, menggali identitas. Yang kedua ada antropometrik. Nah, ini antropometrik ini lebih ke skala ya, jadi ukuran bagaimana sih, kita lihat dua gambar ini, kacamata untuk di teman-teman di luar, maksudnya di daerah barat dengan yang di Asia itu berbeda gitu loh, menyesuaikan apa namanya standarisasi dari misalkan anatomi tubuh dan segala macamnya. Nah, yang terakhir adalah gender. Gender ini yang paling mudah adalah yang kita temukan itu ya di sepeda ya. Jadi apalagi mungkin sekarang agak berbeda trennya karena ada sepeda lipat yang jadi tren teman-teman milenial sekarang ya. Karena dampak COVID ini juga saya kira ini salah satu apa namanya salah satu keuntungan dari beberapa sektor yang memanfaatkan pandemi ini gitu loh. Jadi kita lihat di sini bagaimana desain sebuah sepeda itu digunakan untuk mengakomodir kebutuhannya gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada desain dan identitas artifisial. Nah, ini bisa dibagi beberapa tahap juga, ya ada status sosial, kemudian ada perilaku, kemudian ada etnik, ada estetika, dan terakhir konsepnya seperti apa gitu. Nah, biasanya apa namanya desain sebagai identitas artifisial ini berhubungan dengan apa yang tersedia di alam gitu, ada yang di sekitar kita gitu. Bagaimana budaya kita sendiri gitu, bagaimana perilaku kehidupan sosial kita, kemudian dari etnisnya, itu kan bermacam-macam di Indonesia ini. Nah, ini saya berikan beberapa contoh ya, yang dari status sosial ya. Jadi bagaimana sih brand itu kita lihat sepatu Nike ya, Nike itu dengan disandingkan dengan
mobil sport di sebelahnya yang VW. Kemudian yang di bawah itu ada pantofel dengan mobil Audi di sebelahnya. Nah ini desain memfasilitasi status sosialnya gitu ya. Jadi mengikuti status sosial orang tersebut gitu loh. Dia misalnya tampak parlente dan segala macam, ya kita harus menyesuaikan bagaimana sih membuat sebuah desain untuk memfasilitasi identitas mereka seperti itu. Nah, kemudian juga ada desain sebagai fasilitas dari perilaku ya. Nah, perilaku di sini lebih saya angkat bagaimana penggunaan sumpit dan garpu gitu ya. Jadi di Cina itu memang, atau di daerah Asia, Cina kemudian Korea itu lebih cenderung menggunakan peralatan makan yang seperti contoh itu ya sumpit. Kemudian adaptasi yang kita lakukan di Indonesia pun berbeda gitu. Jadi itu juga mempengaruhi karena perilaku kebudayaannya. Nah, selanjutnya ada artifisial sebagai estetik ya. Nah, ini kita sangat kaya dengan hal estetik ini gitu ya. Jadi motif-motif yang ada di daerah-daerah masing-masing di Indonesia itu menjadi bagian identitas yang bisa diangkat gitu loh. Sangat kuat menurut saya gitu, karena keberagaman itu yang membuat kita sangat kaya gitu. Jadi sebenarnya tidak usah berpikir terlalu jauh dengan mengadaptasi di luar brand-brand di luar negeri, karena kita punya kekuatan sendiri juga gitu. Dan ini salah satu saya masukkan tentang tapis Lampung juga sebagai budaya dalam ragam hiasnya yang kita punya di Lampung ini. Nah, selanjutnya brand artifisial sebagai etnik. Nah, etnik di sini yang saya maksudkan adalah dari pakaian adat. Ya, adat pengantin di Indonesia itu bermacam-macam gitu, walaupun yang sebelah kiri itu yang dari Padang, terus kemudian tengah ada Jawa, dan yang di sebelah kanan ada Lampung. Nah, ini juga berpengaruh sebagai image, sebagai identitas kultural gitu ya. Dan ini bisa dilakukan, bisa menjadi positioning juga bagi si pembuat brand atau identitasnya nanti. Yang terakhir adalah artifisial sebagai konsep. Nah, saya pakai contoh di sini bagaimana menilai sebuah kecantikan seseorang. Nah, mungkin di beberapa suku kita lihat gambar di atas itu, dengan dia menggunakan anting yang banyak, terus kemudian beberapa suku juga secara budayanya dia menggunakan kalung di lehernya. Nah, itu dalam konsep-konsep tertentu itulah sebagai tatanan standar kecantikan di tempat tersebut gitu. Nah, kemudian yang di bawah kita lihat juga yang sebelah kiri itu ada yang dari Jepang itu. Nah, menurut mereka adalah secara konsep budaya kecantikan adalah dia harus berpakaian seperti tertutup semua, kemudian mukanya harus putih seperti itu ya. Dan yang terakhir yang paling pojok mungkin Bapak Ibu ada yang kenal ya. Nah, itu konsep secara budaya kecantikan mungkin di Indonesia bisa dilihat yang paling pojok kanan itu ya, yang sekarang lagi menurut beberapa teman-teman milenial konsep kecantikan adalah seperti itu gitu. Mungkin ada yang kenal yang ini di foto yang paling kanan. Siapa ya Pak ya? Nanti kita cari tahu bareng-bareng. Oke, saya lanjut dulu. Jadi identitas itu yang saya bicarakan sebelum-sebelumnya tentang bagaimana faktor-faktornya, kemudian ada konsep-konsep yang tadi artifisial, kemudian secara alamiah, itu agar kita membuat diri kita semakin percaya diri gitu loh. Jadi kita bisa mencari referensi di luar gitu loh. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang menurut yang di luar sana orang melihat kita, itu sangat kental dengan diri kita gitu loh. Nah, inilah kenapa saya bilang identitas membuat kita sangat percaya diri gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi karena identitas itu sangat penting gitu, tapi tidak perlu
dengan susah payah mencari referensi, mencari harus mengikuti budaya orang lain, misalnya K-pop. Sekarang anak-anak milenial kita tahu ya pecinta opa-opa gitu kan. Jadi padahal kita juga punya apa namanya identitas yang saya sebutkan di atas tadi gitu loh. Tapi kebanyakan kita tidak menyadarinya gitu loh. Nah, akhirnya kita akan bicara tentang branding, tentang masuk ke city branding. Setelah kita bicara tentang apa sih yang ada di dalam diri kita, apa yang kita punya di lingkungan sekitar kita gitu loh. Akhirnya kita bisa menemukan, oh saya cocoknya di A, saya cocoknya di B. Saya ingin mempersepsikan diri saya sebagai A dan sebagai B gitu. Nah, begitu pula yang dilakukan harusnya oleh apa namanya daerah-daerah atau apa namanya kota yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi saya lihat juga nggak semua kota memiliki panduan branding, city branding yang lengkap gitu loh. Saya juga beberapa kali sempat ikut menjadi konsultan dari sebuah kabupaten yang ingin membuat brand. Kadang mereka lupa dengan dirinya gitu loh. Jadi oh karena zamannya apa namanya IR gitu kan, kita coba harus ikut-ikutan, webnya harus pakai desain yang apa namanya minimalis seperti itu. Padahal belum tentu cocok gitu. Nah, ini sebenarnya cara metodenya ini metode yang sudah sering dilakukan oleh kawan-kawan di wilayah sebagai branding planner gitu. Jadi strategi ini sering dilakukan bagaimana caranya meriset, terus brainstorming, kemudian melakukan apa teamwork dan bagaimana membuat strateginya. Tapi saya tidak akan berbicara tentang metode yang ini karena ini banyak sekali bisa ditemukan di internet dan segala macamnya. Saya akan bicara tentang pengkhususan bagaimana sih membuat sebuah brand kota yang bisa mencerminkan identitas kotanya tersebut. Nah, tentang city branding, kalau kita baca bersama di sini merupakan pengelolaan citra atau citra di satu daerah meliputi potensi unggulan khas daerah, menjadi karakter daerahnya, kemudian diadaptasi sebagai program dan aktivasi yang akan melibatkan seluruh stakeholder. Nah, sehingga berdampak positif bagi apa namanya masyarakat di sekitar ataupun dari luar gitu ya. Nah, ini penting juga untuk kawan-kawan yang di daerah yang ingin apa namanya membuat sebuah citra pada daerahnya gitu. Kemudian ada hasilnya, di tahapan hasilnya meliputi pemetaan potensi daerah seperti atribut visual. Atribut visual itu yang saya bilang nanti kita akan bicara tentang logo dan segala macamnya. Ada slogan dan panduan brand sebenarnya. Nah, prosesnya ini proses city branding management yang dilakukan secara bertahap melibatkan seluruh stakeholder. Nah, ini perlu ada korelasi antara pihak terkait seperti OPD, kemudian pimpinan daerah, akademisi, budayawan, dan jangan lupa juga melibatkan teman-teman di komunitas karena penggeraknya sejatinya adalah teman-teman di komunitas. Juga kalangan profesional sebagai apa namanya memberikan saran dan masukan. Nah, ini ada beberapa tahapan city branding, ada pandangan umum transformasi, kemudian destination assessment, proses brand vision, dan kemudian desain komunikasi brand dan segala macamnya. Ini tahap-tahap yang seharusnya dilalui untuk membuat sebuah brand yang kuat gitu loh, untuk mencitrakan sebuah daerahnya gitu. Nah, saya akan bicara tentang brand vision ya. Yang pertama, kepribadian brand itu bisa dijadikan menjadi 3 atribut, yaitu yang pertama potensi atribut fungsional. Nah, menurut saya sih jadi kenapa tidak memetakan diri dulu, apa sih yang ada di daerah kalian gitu loh. Jadi apa sih yang ada di daerah masing-masing gitu loh. Apakah dia ada museum, galeri seni. Nah, itu kan kemudian apakah ada museum ini juga bisa diartikan bangunan-bangunan heritage seperti itu. Nah, bisa saja dibuat menjadi sebuah museum gitu. Kemudian akses-akses lain secara fungsional seperti ruang publik, hotel, restoran, bioskop.
Kemudian ada infrastruktur transportasi gitu. Jadi kepribadiannya bisa dilihat dari atribut fungsionalnya ini gitu. Jadi sebagai penunjangnya salah satunya diantaranya adalah beberapa hal tadi gitu loh, untuk membangkitkan atau untuk membuat sebuah visi dari brandnya. Yang kedua ada potensi atribut simbolik. Nah ini karakter warga lokal. Nah seperti apa sih karakternya? Apakah dia kita lihat bisa salah satunya di mall ya. Jadi bagaimana sih ketersediaan penyedia layanan, terus dari usia, demografinya kita lihat gitu loh. Jadi yang banyak di daerah kita itu rentan umur dari berapa sampai berapa sih gitu. Dan kita lihat juga bisa dicek dengan apa namanya brand-brand lokal yang ada gitu. Seberapa persen apa namanya brand itu dapat dinikmati oleh masyarakatnya gitu. Misalnya karakter warga lokal kalau di Lampung apakah salah satunya karakter kita ini keras atau lemah lembut gitu. Kalau kita bicara Jogja mungkin lemah lembut, unggah-ungguh segala macam. Nah, kalau misalnya di daerah Sumatera mungkin lebih to the point dan segala. Nah, itu bisa menjadi apa namanya salah satu 3 elemen ini gitu loh sebagai atribut simboliknya. Dan yang ketiga ada eksperimentalnya. Kemudian nah di sini kita ingin mencitrakan seperti apa sih kota kita itu, apakah kota metropolitan yang bising, yang ramai. Maksud saya di sini adalah jangan setengah-setengah gitu. Kalau kita memang mengacu ke salah satu kota di daerah lain, ya kita harus totalitas gitu. Apa yang kita ingin gambarkan ke masyarakat yang berkunjung ke daerah kita. Misalnya kayak di Swiss itu mungkin lebih rileks dan segala macam. Bagaimana dengan di New York dengan kecepatan apa namanya aktivitas orang-orangnya. Nah itu sebenarnya menjadi potensi gitu loh. Cara eksperimentalnya. Nah selanjutnya ada brand strategi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini sudah nggak asing ya sebenarnya. Apa sih itu logo sebenarnya? Nah, ini salah satu membuat strateginya adalah dengan mencerminkan sebuah brand itu melalui identitas visual, itu dengan lewat logonya. Nah, kita tahu sekarang ada 10 destinasi wisata yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata. Nah, kalau dilihat secara dalam lagi, apakah apakah logo-logo tersebut sudah mencerminkan daerahnya masing-masing? Apakah bisa itu memberi image yang saya bilang tadi, apakah secara atribut apa namanya visualnya dan segala macamnya, makna simboliknya itu apakah bisa tercermin dalam sebuah logo juga gitu. Nah, bicara logo menurut saya sih jadi ada selain logo juga ada tagline atau slogan yang dibuat gitu ya untuk mempersuasif seseorang agar lebih pede tadi saya bilang gitu. Jadi di sini ada special positioning, jadi meta ruang. Jadi kalau bicara logo gitu dengan slogannya, nah logo yang Solo ini kita slogannya The Spirit of Java gitu ya. Jadi Solo itu membuat logo ini adalah menempatkan dirinya sebagai landscape Jawa gitu ya. Jadi dia ingin bila melihat Jawa ya coba berkaca dari Solo dulu gitu. Nah ini yang disebut special positioningnya, meta ruang ya. Nah ini salah satu contoh yang dilakukan Solo dan dulu Jogja juga never ending Asia seperti itu ya setelah jadi Jogja Istimewa sekarang. Itu salah satu contoh-contoh bagaimana mempersuasif lewat special positioningnya gitu. Jadi membuat slogannya pun harus dipikirkan spiritnya seperti apa sih gitu loh. Apa yang ingin ditawarkan dari suatu daerah. Nah, kemudian ada special encourage yang menempatkan brand pada titik tertentu dalam kota. Nah, ini seperti Surabaya, dia membuat brandnya Sparkling Surabaya dengan logonya seperti itu. Kemudian Enjoy Jakarta. Nah, ini kan dia juga di daerah Jawa gitu, tapi menempatkan jika kota itu menjadi sebuah pusat gitu. Ya, jadi ditempatkan Jawa itu ditempatkan
Surabaya itu adalah bisa mewakili Jawa. Akhirnya adalah desain komunikasi brand itu menurut saya adalah logo sangat penting untuk menjadi gerbang pintu masuk dalam sebuah brand gitu. Jadi bagaimana orang melihat pertama kali lalu terkesima, kemudian terimpresi, akhirnya terbenam dalam pikirannya, dalam sanubarinya gitu. Itu bisa dimulai dengan logonya. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini kalau di bagian ini kita sudah bicara tentang bagaimana pengaplikasian dalam sebuah brand. Ini Jogja setelah ada dirubah, Jogja Istimewa, dulu Jogja Never Ending Asia. Nah, ini juga maksud saya ketika membuat sebuah logo suatu daerah atau brand logo, itu juga harus konsisten gitu. Bagaimana penggunaan fontnya, penggunaan warna. Nah, itu sebenarnya bisa dicari di literasinya sangat banyak. Tapi saya ingin bicara bagaimana menempatkan sebuah font atau tulisan yang konsisten gitu loh. Jadi misalnya kita menggunakan tulisannya fontnya Arial gitu. Dalam satu misalnya kita bikin landmark, ya harus fontnya juga harus sama dengan misalnya desa lain juga membuat hal yang sama landmarknya gitu dengan font yang digunakan yang seharusnya tidak berubah gitu loh. Nah, itu kadang-kadang tidak konsisten, itu yang membuat kehilangan brand identitasnya gitu. Nah, ini salah satu proyek saya yang kemarin saya lakukan di Lampung Barat. Ini membuat sebuah desa wisata di Desa Waitenong. Kalau saya di Desa Waitenong itu dia akan di perbatasan Taman Bukit Barisan dan Lampung Barat. Mereka punya satu lahan yang akan dikelola menjadi sebuah desa wisata gitu. Jadi apa sih yang potensial? Ternyata di sana ada sejenis bunga, jenis Rafflesia namanya bunga Rhizanthus. Itu yang hidupnya sangat riskan gitu, dan memang untuk berkembang biaknya sangat sulit gitu. Ini potensi yang bisa digali, ternyata ada nih sejenis Rafflesia tapi beda karakternya gitu. Nah, apa yang kita gali juga. Nah, kemudian mohon maaf Pak, waktunya 3 menit lagi. Oh, baik. Sedikit lagi Mbak. Ini jadi kita lihat juga kan ada gunung yang bisa mewakili daerah pegunungan. Di Liwa memang dataran tinggi seperti itu. Makanya bagaimana mencerminkan sebuah logo untuk supaya bisa mencerminkan daerah yang di branding. Nah, ini salah satu final desainnya. Nah, yang terakhir ada brand implementasi. Nah, yang ini saya ambil contoh yang di Copenhagen ya. Jadi terlihat sangat konsisten gitu loh. Bagaimana penggunaan font, penggunaan bidang, lingkaran. Nah, itu tercermin secara tidak langsung di akses ruang publik. Nah, ini juga salah satu implementasinya dalam bentuk poster. Nah, penggunaan fontnya pun tidak berubah gitu loh. Jadi memang harus konsisten dari awal. Nah, ini kita bicara tentang tipografi atau fontnya. Kita tidak bisa menyamakan bagaimana kebutuhan brand sebuah tempat karaoke dengan galeri gitu ya. Jadi brand dengan tipografi pun kita juga dengan font pun juga bisa memberikan karakter gitu loh. Nah, ini salah satu contoh kasus yang ada di kota metro, di kota saya. Jadi bagaimana penggunaan fontnya tidak konsisten dengan antara satu landmark dengan landmark yang lain gitu. Nah, ini membuat identitas itu tidak tercermin akhirnya. Satunya menggunakan tipe font yang keras, kemudian satunya lebih lembut gitu. Nah, ini membuat yang mana yang sebenarnya ingin diberikan citranya gitu.
sebagai kota, misalnya kota pendidikan, sebagai kota apa. Oke, mungkin untuk pemaparannya cukup segitu dulu dari saya. Oke, kalau gitu terima kasih atas sharingnya hari ini. Bagi saya sih brand itu memberikan apa ya, tidak sekedar hanya merek gitu, tidak sekedar hanya bagaimana memperkenalkan brand, tapi harus juga konsisten bagaimana mengaplikasikan brand itu ke sektor-sektor lain, terutama apabila kita bicara tentang branding kota ya. Jadi peran pemerintah, kemudian tadi yang saya bilang komunitas, akademisi itu harus saling kolaborasi gitu. Jadi intinya menurut saya brand itu harusnya bisa melekat, bisa mengimpresi seseorang sehingga dia memiliki ketertarikan khusus terhadap salah satu mereknya. Oke, terima kasih atas sharingnya hari ini. Iya, terima kasih atas materi yang diberikan, sangat jelas sekali untuk dapat kita terima bersama. Saya persilahkan kepada Bapak Wisnu untuk memberikan 1 menit closing statement untuk mengakhiri sesi pertama pada hari ini. Silakan. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman di Metro Kita Center. Jadi ini hal yang baik yang dilakukan oleh kawan-kawan Metro Kita Center, yaitu sebagai memberikan edukasi bagi kawan-kawan yang ada di daerah maupun terutama di daerah Lampung atau Metro khususnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapannya adalah dengan adanya acara seperti ini kita bisa menggugah lagi kesadaran tentang brand tersebut gitu, bicara tentang kota kita gitu. Jadi kota kita yang akan dibawa arah kemana nih gitu. Nah, itu salah satunya dengan diskusi seperti ini saya pikir mampu memberikan tawaran-tawaran baru, memberikan masukan-masukan terhadap pengembangan sebuah kota. Kurang lebih seperti itu. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.